Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bahkan tubuh Lo Sheng lebih menakutkan. Kedua item ini awalnya adalah kekuatan Lo Sheng dan Pe Tianyo hampir tidak bisa menerimanya. Bagaimana dengan roh pedang? Roh pedang ini baru saja dipraktekkan belum lama ini kan? Roh pedang yang baru saja disempurnakan dapat berubah menjadi bentuk dan Pe Tianyo juga mengenalinya. Sehingga Lo Sheng dianggap sangat berbakat dan memiliki peluang yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Tetapi bahkan jika roh pedang berubah menjadi bentuk, apakah itu bisa menjadi begitu kuat? Apakah roh pedang juga memiliki jurus pedangnya sendiri? Dengan jurus pedang setajam itu, meski begitu, Pe Tianyo tidak mengatakan apa-apa. Karena Pe Tianyo bukan satu-satunya yang tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena 100.000 orang yang menonton juga tidak bisa mengatakan apa-apa karena terkejut. Pada saat ini, kaki panjang lurus seputih salju Yoye menjulang dalam roh jahat yang berputar, dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya seperti Valkyrie yang dikirim dari surga ke dunia fana. Karena tarian pedangnya sangat indah, bahkan dalam tarian pedang bergeraknya terkadang sangat mempesona, dan terkadang melompat seperti naga. Dengan rambut panjang seperti ini, setengah menutupi wajah batu gioknya, seperti teratai bening yang menghadap angin, anggun dan anggun. Dengan tarian pedang ini, Pe Tianyo terpaksa mundur dengan mantap. Saya sangat iri jika saya memiliki roh pedang seperti itu. Dia tidak perlu sekuat itu. Ada baiknya menyimpannya di samping saya setiap hari. Saya ingin menyembahnya sekarang. Apakah ini roh pedang? Sialan, siapa yang memberitahu saya apakah ini roh pedang? Ini benar-benar Dewi. Roh pedang dalam mimpi. Jika Anda memikirkannya dalam kenyataan kepemilikan, mungkin Anda tidak akan dapat berpaling darinya di kehidupan berikutnya. Saat ini, Lo Yan menggigit bibirnya dengan ringan. Napasnya sedikit pendek. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kakaknya ketika dia jatuh ke tanah dan apa yang membuat saudaranya memiliki begitu banyak lapisan gaya bertarung. Dan tidak masalah jika dia mengeluarkannya dan meletakkannya di atas orang lain. Itu juga untuk digunakan sebagai pembunuh. Saudaraku, itu terlalu kuat. Bahkan Hua Tianming yang sedang menonton pertempuran menggelengkan kepalanya lagi, karena telapak tangan Pe Tianyo yang tak tergoyahkan bisa langsung menghancurkan pedang hukuman surgawinya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada roh pedang yang dipanggil oleh Lo Sheng. Ini agak terlalu aneh dan terlalu tidak dapat diterima. Faktanya, keanehan Hua Tianming masuk akal. Karena Lo Sheng juga menggunakan roh pedang ketika dia bertarung dengannya. Tetapi pada saat itu, Lo Sheng langsung mengubah Yaoye menjadi pedangnya sendiri, dan Lo Sheng sendiri mengilhami kekuatan Yaoye yang digunakan untuk menghadapi musuh. Masalahnya adalah, Lo Sheng belum berlatih metode menggunakan roh jahat. Jadi penggunaan roh jahat sebenarnya adalah tahap yang sangat rendah, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan roh jahat itu sendiri untuk mematahkan pedang hukuman. Jadi Yaoye sendiri memahami gerakan pedang dan juga menggunakan tarian pedang yang aneh untuk memaksimalkan kekuatan roh jahat. Bahkan itu tidak diharapkan oleh Lo Sheng sendiri. Dengan kata lain, Yaoye sendiri tampaknya lebih kuat dari Lo Sheng. Di bawah situasi mundur dipaksa ke tepi arena, di belakangnya adalah pesona yang dibentuk oleh tirai cahaya. Jika dia mundur lagi, dia harus mengaku kalah atau menghadapi pencekikan roh pedang Yaoye. Dengan kata lain, tidak ada cara baginya untuk mundur. Melihat Yaoye yang semakin dekat dan dekat dengannya, Pe Tianyo menutup
telapak tangannya lagi, dan ada segel Buddha di pupilnya. Ketika Anda kesakitan, Anda harus menjaga hati Anda dan tidak terpengaruh oleh dunia luar dan tidak mengkhawatirkannya. Petianyo bergumam dalam hati dan sepertinya menyerah melawan di hadapan tarian pedang Yoye. Tapi segel Buddha di matanya tiba-tiba hancur. Setelah segel Buddha yang dihancurkan itu memenuhi pupil mata kanannya, terlihat mata kanannya meledak menjadi cahaya keemasan. Tidak perlu ada yang memberitahu, semua orang mengerti bahwa Petianyo akan meledak. Tapi Petianyo bahkan pernah menggunakan Fudoming. Tentu saja dia juga memiliki kartu truf lebih kuat dari Fudoming. Tentu saja, setelah cahaya keemasan mekar dari mata kanannya, mata kanan Fudoming dari belakangnya juga meledak menjadi cahaya keemasan. Dan di bawah cahaya keemasan ini, telapak tangan Fudoming yang semula patah kembali mengembun. Saat telapak tangannya memadat, Petianyo mengatupkan kedua tangannya lagi, dan ketika dia memisahkan tangannya, nyala api muncul dari tangannya. Itu adalah nyala api biru kehitaman yang sesuai dengan Petianyo. Kemudian api biru yang lebih besar juga muncul di telapak tangan Fudoming. Qinglian Yehuo. Api karma, api dosa. Karena jahat yang merugikan orang itu seperti api, juga dikenal sebagai api yang membakar orang berdosa di neraka. Dalam Buddhisme, dua jenis api adalah yang paling kuat. Satu adalah api kekosongan Buddha dan Bodhisattva yang sebenarnya. Dan yang lainnya adalah api karma. Perlu diketahui bahwa pahala dan kebajikan semua Buddha dan Bodhisattva tidak dapat dibayangkan. Dan karma semua makhluk hidup juga tidak dapat dibayangkan. Niat saya adalah teratai hijau ada di dunia yang kacau. Bahkan jika ia lahir di tempat yang jahat, ia tidak tercemar. Itu hanya untuk membakar langit dan dunia, kemudian mengubah menjadi neraka yang tak berujung. Setelah api karma teratai hijau bergolak mekar dari tangan Petianyo, itu terbagi menjadi satu besar dan ada dua api kecil. Yang lebih kecil mekar dengan ribuan teratai dan terbakar menuju Yoye. Sedangkan api karma teratai hijau besar di tangan Fudoming membanting langsung ke tanah. Jelas kekuatan Yehuo Qinglian ini jauh melampaui imajinasi orang. Karena Yoye yang awalnya mengandalkan roh jahat untuk menyerang, sekarang roh jahat dipaksa mundur oleh api karma kecil itu, dan roh jahat itu langsung dilenyapkan. Meskipun Yoye memiliki banyak roh jahat, tapi saya khawatir itu tidak akan bertahan untuk beberapa tarikan nafas. Ketika Loseng melihat ini, dia memiliki pemikiran dan membuat Yoye mundur dengan pedang cahaya mengalir di tangannya. Kemudian Yoye berubah menjadi sedikit cahaya dan kembali ke tubuh Loseng. Dan pedang cahaya mengalir juga dimasukkan oleh Loseng ke dalam cincin penyimpanan. Dengan gaya pertarungan menekan selangkah demi selangkah, Loseng akhirnya memaksa Petianyo keluar dari api yang sebenarnya. Saat rakyat jelata marah, darah memercik 5 langkah. Saat kaisar marah, jutaan mayat terbaring. Ketika sang Buddha marah, dia membakar semua dunia. Pada saat ini, api ganas yang dipancarkan oleh Qinglian Yehuo membuat 100.000 murid sekte Qingyun di sekitar arena sulit bernafas. Banyak murid mulai ribut dan melarikan diri, dan bahkan saling menginjak-injak. Teriakan datang dan pergi. Murid-murid ini sekarang pintar. Mereka langsung pergi dari arena, karena jika Petianyo membiarkan teratai hijau ini meledak dan menyebar, bukankah mereka akan terbakar menjadi abu? Dan itu tidak layak. Bagaimanapun kekuatan ini tidak seperti sebelumnya. Jadi beberapa kali murid-murid yang menonton pertempuran menyebar di luar arena. Jelas mereka tidak ingin mengalami seperti raungan naga yang dimainkan Loseng melawan Bang Yun, yang membuat banyak orang yang menonton kompetisi besar semua puncak jiwa mereka terluka.
Meskipun para murid yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak, semuanya memiliki kekuatan terbaik. Tetapi 100.000 murid yang datang untuk menonton pertempuran hari ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Namun sebenarnya Buddha ini terkendali dan tidak akan memaksakan api karma pada makhluk tak berdosa lainnya. Pada saat api karma teratai hijau besar di tangan Fudoming jatuh, sebuah runa misterius dan tidak jelas tiba-tiba muncul di tanah arena. Meskipun King Lian Yehuo ditahan dengan kuat di arena, beberapa tetua di sekitar juga memperhatikan bahwa pukulan Petianyu terlalu kuat. Jadi mereka bersiap untuk bergabung untuk menstabilkan penghalang tirai cahaya. Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa King Lian Yehuo sangat terkendali dan hanya menahan Yehuo di arena, dan tidak ada yang menyebar sedikit pun. Salah satu tetua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Api Buddha ini benar-benar aneh. Saya belum pernah melihat teknik apapun yang digunakan yang benar-benar dapat membatasi penyebaran kekuatan. Dengan kekuatan dan visi tetua ini, Petianyo dia masih bisa menggunakan tingkat serangan ini, tapi dia tidak bisa mengontrol kekuatan di arena dengan tepat. Karena itu, semua nyala api tidak bisa bubar dan semuanya terkonsentrasi di arena. Kekuatan api lebih terkonsentrasi dan lebih kuat, jadi situasi yang dihadapi Loseng lebih buruk di arena. Tetua lainnya mengangguk dan berkata, setelah menyadari bahwa api karma King Lian yang menakutkan tidak akan lepas dari arena, banyak murid juga menjadi stabil. Tetapi pada saat ini, Loseng benar-benar tenggelam di dalamnya, dan seluruh arena adalah neraka api karma yang bergolak. Karena api karma ini sangat istimewa, hanya dengan melihatnya saja memberi orang perasaan yang mendebarkan. Sepertinya nyala api ini dapat membakar jiwa. Fiuh, mata saya sakit hanya melihat api menyala. Bagaimana rasanya dibakar oleh api ini? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Loseng dalam api karma ini. Bisakah dia menahan pembakaran api karma neraka ini? Pada saat ini, kebanyakan orang tidak mengkhawatirkan kemenangan atau kekalahan Loseng, tetapi keselamatan Loseng. Lagi pula, api neraka karma Petianyo terlalu menakutkan. Itu benar-benar langkah yang fatal. Memikirkan Loseng menekan Petianyo sebelumnya, itu pasti keputusan yang salah bagi Petianyo untuk bertarung. Bagaimanapun Petianyo adalah reinkarnasi dari Raja Fudo. Jadi jika dia membuat Buddha marah, apakah dia akan berakhir dengan baik? Jadi murid paling berbakat di sekte Qingyun ini dalam sejarah tidak akan jatuh begitu saja. Wajah Suqianing juga sangat khawatir. Meskipun kinerja Loseng terlalu bagus, Suqianing sangat rendah. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan Loseng? Namun saat ini ada seseorang yang berencana memasuki arena, dan orang tersebut adalah Loyan. Dia tidak tahu apakah kakaknya bisa selamat dari neraka karma ini. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan kakaknya berada dalam bahaya seperti itu. Sosok Loyan berubah menjadi cahaya dan dengan cepat mendekati arena. Untaian esensi sejati membentuk cincin esensi sejati yang melayang di sekelilingnya. Dan cincin esensi sejati langsung berubah menjadi paku yang bersinar dengan tanda hitam. Untuk memasuki arena, dia harus memecahkan penghalang tirai cahaya di depannya terlebih dahulu. Tapi saat ini, seorang tetua muncul di depan Loyan. Anda tidak bisa masuk, hasil di arena belum diputuskan. Sesepuh berdiri di udara dengan tangan di belakang. Loyan telah berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak. Sebenarnya dia tahu aturan arena, kecuali satu pihak mengaku kalah atau dalam keadaan koma. Pemenang akan ditentukan, tetapi sosok Loseng tidak dapat dilihat di dalam api karma yang mengamuk ini. Jadi bagaimana Loyan tidak khawatir? Minggir!
Mata indah Loyan seperti dua mata air jernih, tetapi matanya sangat dingin. Menurutnya tidak peduli seberapa besar aturannya, itu tidak sepenting kehidupan kakaknya. Aturan arena ada di sini, saya khawatir saya tidak bisa menyingkir. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Loyan melihat ke api karma yang terbakar semakin makmur, dan ada niat membunuh di matanya yang awalnya dingin. Kemudian esensi sejati di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi paku hitam besar. Masing-masing dengan kilatan cahaya mengarah ke sesepuh di depannya. Apakah Anda ingin bersaing dengan lelaki tua ini? Tetua itu berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian sebuah bintang besar muncul di belakang lelaki tua itu, dan kekuatan bintang yang sangat dalam datang dari lelaki tua itu. Namun Loyan benar-benar ingin menghadapi sesepuh ini, karena api karma yang bergejolak terus menyala di arena. Nyatanya tidak ada yang bisa dilihat di dalam, dan perhatian semua orang dengan mudah tertarik oleh perselisihan di sebelah arena. Lihat semuanya, sepertinya wanita bercadar itu akan berkelahi. Bukankah Lo Sheng menyapanya sebelumnya? Melihat usianya, dia sepertinya mirip dengan kita, dan dia berani menghadapi para tetua, dan momentumnya bahkan sama sekali tidak kalah. Tampaknya dia ingin masuk dan menyelamatkan orang. Apakah dia benar-benar wanita Lo Sheng? Mengapa wanita Lo Sheng begitu kuat? Itu tidak masuk akal. Tidak ada yang meragukan. Bahkan setiap penatua sekte King Yun, mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Tidak peduli penatua mana yang kuat, tetapi Loyan tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Melihat bahwa Loyan hendak bertarung dengan tetua ini, pada saat ini seseorang tiba-tiba berteriak. Hah? Semuanya lihat, sepertinya saya telah melihat Lo Sheng. Memang benar, mengapa dia juga ditutupi lapisan emas? Apakah orang ini juga berlatih tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan? Orang kedua dengan cepat menemukan sosok Lo Sheng. Ketika Loyan mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke arena, dan dia melihat Lo Sheng ditutupi lapisan emas di sekujur tubuhnya. Di bawah pembakaran api karma King Lian, dan Lo Sheng tidak terluka sama sekali. Dan pusaran emas di tubuh Lo Sheng tampaknya menyerap api. Kekuatan dan kengerian api karma ini, saudaraku benar-benar menyerap api ini ke dalam tubuhnya. Bagaimana organ dalamnya bisa menahan panasnya api karma seperti itu? Loyan tidak dapat mengetahuinya, tetapi bagaimanapun juga, Lo Sheng tampaknya tidak terluka saat ini. King Lian Yehuo sama sekali tidak menyakitinya. Hati Loyan dilepaskan, jadi matanya yang besar sangat ingin melirik ke yang lebih tua. Bahkan ada permintaan maaf yang main-main di matanya. Menghadapi gadis kecil seperti itu, tetua tidak bisa marah. Jadi dia hanya lupa dan menggelengkan kepalanya. Berpikir bahwa gadis ini terlalu peduli pada Lo Sheng. Namun Petianyo yang berdiri di sekitar api karma tidak bisa merasakan suhu karma saat ini. Dia sepertinya telah jatuh ke gudang es, menatap Lo Sheng dengan tatapan kosong. Bocah ini bahkan tidak takut pada karma. Dia masih menyerapnya. Petianyo merasa seperti menjadi gila. Selama ini, apa yang paling dibanggakan oleh Petianyo bukanlah kekuatannya, tetapi keadaan pikirannya. Sebagai reinkarnasi dari Fudoming, dia memiliki sifat kebudayaan yang unik, yang melampaui semua hal dan segalanya. Tidak peduli seberapa besar hal yang terjadi, dia dapat mempertahankan pikiran yang normal. Seperti kata pepatah, seluruh hati adalah Buddha dan pikiran yang normal jalannya. Oleh karena itu, keadaan pikirannya seperti di tepi danau, tetap tenang sepanjang waktu. Tapi hari ini, awalnya ada riak, lalu ada ombak besar. Bahkan saat ini, ada danau dalam pikirannya sudah terbalik. Petianyo benar-benar merasa akan muntah darah. Bagaimana Lo Sheng melakukannya? Seberapa menakutkan kekuatan King Lian Yuo?
Dia sendiri tahu jika Loseng menggunakan beberapa metode rahasia untuk sementara menahan api karma King Lian. Pe Tianyu akan merasa lebih baik. Masalahnya adalah dia sepertinya tidak takut dengan api karma ini sama sekali. Dan dia tidak takut dengan nyala api yang membakar. Bahkan di tubuhnya muncul serangkaian pusaran menelan api karma King Lian. Jadi hal semacam ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Ketika berurusan dengan Hua Tianming, Pe Tianyu membunyikan beberapa tumpukan kartu trufnya. Menurutnya, itu harus lebih dari cukup untuk berurusan dengan Loseng. Akibatnya, tidak peduli kartu truf mana yang dia mainkan, dia ditahan oleh Loseng. Sebelumnya dia berencana tidak ingin menggunakan api King Lian ini, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Loseng bisa memaksanya mengeluarkan api King Lian-nya. Pada saat ini dipaksa ke tepi arena oleh roh pedang Loseng, Pe Tianyu juga menganggap bahwa Loseng mungkin memiliki cara khusus lain untuk menahan api karma King Lian miliknya. Masalahnya adalah, meskipun itu dapat diblokir untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin untuk memblokirnya seumur hidup. Karena api karma ini dapat bertahan lama, dan dia bukan makanan kering. Bahkan jika Loseng memiliki cara untuk sementara menahan pembakaran api karma, saya khawatir dia tidak akan bisa lagi melawan diri saya sendiri. Akibatnya, Loseng melakukannya lebih teliti. Dia tidak melawan api karma King Lian, tetapi menyerapnya secara langsung yang membuat Pe Tianyu tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin bertanya saat ini, di mana Loseng menyerap King Lian Yuwo. Tapi melihat api karma King Lian diserap ke dalam tubuh Loseng, itu adalah api yang mematikan bagi orang. Tetapi bagi tubuh Loseng, itu adalah hal yang baik untuk menempa tubuh. Setelah dipukuli oleh Pe Tianyu begitu lama sebelumnya, arus hangat di tubuhnya mengalir, membuat Loseng merasa hangat dan sangat nyaman. Sekarang dibakar oleh api King Lian, Loseng merasa bahwa masalah tubuhnya terus membaik. Tetapi perasaan panas tidak membuat Loseng tidak nyaman, tetapi membuat Loseng memiliki perasaan hangat. Ini seperti pandai besi yang membuat senjata. Pertama memukul terus-menerus, lalu melebur, lalu memukul lagi. Proses ini telah terjadi dengan tubuh senjata misterius Loseng hingga saat ini. Jadi sekarang, pusaran emas di tubuh Loseng menyerap api karma King Lian lebih cepat dan lebih cepat. Awalnya api King Lian mengamuk di arena karena dipenjara dengan kuat oleh tirai cahaya di tanah. Sehingga api tidak menyebar, tapi semua terkonsentrasi di arena. Pada awalnya api karma membumbung tinggi ke langit dan sepertinya semakin panas dan semakin panas. Tetapi ketika Loseng terus menyerap, api melambat. Dan pada saat ini, beberapa murid bermata tajam dan Loyan dapat melihat keduanya di arena. Kemudian api karma King Lian secara bertahap menjadi lebih kecil. Satu di timur dan satu di barat. Dan dengan cepat disedot oleh pusaran emas di permukaan tubuh Loseng. Setelah api karma terakhir diserap oleh Loseng, seluruh medan perang akhirnya sunyi. Namun di wajah Loseng ada ekspresi gembira. Menyerap King Lian Yehuo dari Pe Tianyu, pola roh lainnya muncul di dada Loseng. 3 pola roh. Dengan kata lain, tubuh Loseng saat ini sudah menjadi senjata roh bermutu tinggi. Selama Anda merendamnya lagi, mungkin tubuh Loseng dapat diubah menjadi tubuh senjata peri. Saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada tubuh saya setelah menjadi senjata peri. Loseng berkata dalam hatinya. Melihat adegan ini, Pe Tianyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi perkelahian. Tidak ada lagi perkelahian. Pe Tianyu sangat lugas, meskipun dia masih memiliki beberapa hal yang tidak berguna, tetapi memikirkan api karma King Lian-nya, dia tidak berdaya, jadi dia khawatir itu sia-sia untuk bertarung dengannya. Nyatanya Pe Tianyu agak sial saat bertemu Loseng.
Karena bahkan Hua Tianming kalah dari Loseng sebelumnya. Itu tidak begitu menyedihkan dan Pe Tianyo jelas lebih kuat dari Hua Tianming. Alasannya adalah kartu truf Pe Tianyo ditahan oleh Loseng. Misalnya, bayangan loceng emas yang ditampilkan di awal digunakan oleh Loseng dengan sangat mendominasi. Kekuatan kasar yang tak tertandingi dihancurkan oleh dirinya sendiri. Dan setelah menutup lonceng emas, Pe Tianyo menggunakan tubuh emas King Kong, tetapi dia sama sekali tidak dapat mengguncang tubuh spiritual Loseng. Kemudian gunakan Fudoming. Langkah ini, Loseng benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk memecahkannya. Dan Loseng harus berjuang keras. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan, roh pedang Loseng Yoye benar-benar menggunakan satu set tarian pedang untuk mengeluarkan roh jahatnya sendiri secara ekstrim. Tetapi metode yang begitu kuat dihancurkan oleh tarian pedang Yoye. Bahkan Loseng juga sangat terkejut pada saat ini. Dia sendiri tidak tahu mengapa Yoye begitu kuat. Lalu ada kartu truf Pe Tianyo lainnya. Jika orang lain melihat King Lian Yewo, dia mungkin akan menyerah tanpa perlawanan. Bagaimana tubuh fisiknya bisa melawan Yehuo yang begitu menakutkan? Tapi ini juga hal yang paling sial bagi Pe Tianyo. Loseng tidak takut dengan api apapun. Sebaliknya, tubuhnya sangat bersemangat untuk melebur api. Meskipun api neraka ini adalah neraka yang nyata bagi orang lain, tetapi bagi Loseng, seperti hutan anggur dan kolam daging. Melompat ke dalamnya untuk bersenang-senang, jadi Pe Tianyo dianiaya karena kalah. Kakak Pe Tianyo, jangan tertekan, kekuatanmu tidak lebih lemah dari saya. Tetapi hal-hal ini kebetulan dikendalikan oleh saya. Tentu saja, Loseng memahami depresi Pe Tianyo. Siapapun yang mengalami depresi, tetapi apa yang tidak diharapkan Loseng adalah bahwa Pe Tianyo tiba-tiba menutup matanya, menyatukan tangannya dan menarik nafas. Dan ketika dia membuka matanya lagi, ekspresi wajahnya segera kembali normal. Ginseng seperti perahu, hukum adalah rakit, dan hukum yang baik memimpin jalan ke sisi lain. Jika saya tidak dapat melihat titik ini, bagaimana saya bisa berenang menyeberangi ke sisi lain? Terima kasih, Loseng. Karma memiliki takdir, karena kebetulan ini telah membangun Pe Tianyo. Pe Tianyo awalnya adalah reinkarnasi Raja Fudoming. Dia sangat cerdas, dan dia dapat memahami lebih banyak hal dengan menangkap kesempatan ini. Pada saat ini, danau pikirannya sangat tenang kembali. Kemudian dia menoleh ke wasit dan berkata, "Saya mengaku kalah." Wasit mengangguk, dan hasil dari kompetisi besar semua puncak akhirnya diselesaikan. Mengumumkan, Xiaoyu Loseng menang dan murid pribadi Pe Tianyo kalah. Setelah wasit mengumumkan hasil kompetisi antara Loseng dan Pe Tianyo, kemudian ada seorang penatua datang ke panggung dan mengumumkan peringkat daftar Qingyun. Sekarang semua orang membicarakannya, bahkan jika peringkat daftar Qingyun keluar, hasil akhirnya adalah Loseng menempati posisi pertama. Saat semua orang menghela nafas, cahaya putih tiba-tiba muncul dari selatan. Melihatnya dari kejauhan, seperti bintang jatuh menembus langit berbintang. Bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Di bawah perhatian semua orang, cahaya putih dengan cepat mendekat. Mata Loseng dan Pe Tianyo menatap cahaya putih dari dekat. Ketika mereka berada beberapa mil jauhnya, keduanya telah menemukan bahwa cahaya putih didorong oleh seseorang untuk menerbangkan esensi sejati. Masalahnya adalah pria itu lebih jauh dari arena. Jaraknya hanya beberapa ratus kaki dan tidak ada niat untuk melambat sama sekali. Dan masih tertunduk. "Hai!" Loseng ingin mengingatkan, tapi sudah terlambat. Tuar! Orang yang terbungkus cahaya putih langsung mengenai arena karena kelembapan yang sangat besar, bahkan di bawah benturan keras, dia tidak berhenti dan seluruh orang berguling di arena seperti bola.
Setelah lebih dari selusin putaran, dia akhirnya berhenti, lalu bangkit dari tanah. Karena kepalanya membentur arena secara langsung, sepertinya separuh lehernya bengkok. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram kepalanya dengan berat, memutar dan terdengar garing. Klik! Dan kemudian dia menghela nafas lega, seolah-olah dia merasa jauh lebih nyaman. Dan itu adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Meskipun penampilannya tampan, fitur wajahnya selalu membuat orang merasa aneh, bahkan lucu. Meskipun cara dia bermain sangat memalukan, bahkan memalukan, tetapi tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Kebanyakan orang memukul tanah dengan kepala terlebih dahulu, dan kepala mereka mungkin akan patah. Tetapi orang ini tidak terluka. Petianyo menghela nafas. Orang ini akan membuat keributan besar setiap kali dia muncul di atas panggung. Tetapi menghela nafas, dia masih dengan hormat berteriak, "Kakak senior!" Dan pemuda ini adalah Li Yifeng yang tampil sangat keren. Hingga ratusan ribu orang terpana saat melihat pemandangan ini. Karena dia bisa terbang di langit. Itu seperti orang ini setidaknya berada di atas alam dewa penerangan. Mampu melangkah ke alam dewa penerangan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya tidak lemah, tetapi penampilannya seperti orang idiot. "Siapa idiot ini?" seorang murid bertanya. "Shh, pelankan suaramu. Bukankah kamu berharap Petianyo disebut kakak senior? Seharusnya Li Yifeng." Banyak murid melihat setelah Petianyo kalah, dia menunggu para tetua mengumumkan peringkat dan perubahan dari seluruh peringkat Qingyun. Tanpa diduga, Li Yifeng muncul di saat-saat terakhir. Sekarang saya melihat sesuatu lagi. Lagi pula 100.000 murid King Yunsong yang hadir semuanya menghabiskan 1 poin, yaitu 2 kristal kubik. Jika kedua kristal kubik ini ditempatkan di kabupaten biasa, yang setara dengan aset keluarga biasa itu sudah cukup luar biasa untuk hidup nyaman. Tapi melihat Li Yifeng yang idiot, dia tidak tahu apakah dia bisa bertarung. "Hei Tianyo, lihat ikan Anda mati, Anda kalah." Li Yifeng tertawa, Petianyo mengangguk. "Jika Anda tidak cukup kuat, Anda harus kalah." Meskipun dia menyebut Li Yifeng sebagai kakak, Petianyo benar-benar tidak ingin berbicara dengan orang ini, karena Li Yifeng adalah benih yang merepotkan. Jelas Li Yifeng tidak mudah dibodohi. Dia berjalan ke depan, meletakkan tangannya di bahu Petianyo, dan berkata sambil tersenyum, "Apa maksud Anda dengan apa yang seharusnya? Anda seharusnya sangat tidak puas. Saya pikir anak di seberang, sisi lahir dengan kelahiran ganda. Anda benar-benar memalukan. Apakah Anda ingin kakak menemukan Anda kembali? Dijamin, Anda bahkan tidak akan tahu apa-apa." "Tidak perlu, kakak. Seluruh kompetisi puncak hanya untuk belajar, bukan untuk permusuhan." Wajah Petianyo menjadi gelap. Li Yifeng benar-benar sulit untuk dihadapi. "Saya pikir itu masih perlu. Cetak ulang beberapa salinan dari latihan dasar Buddhis yang telah Anda pelajari sebagai hadiah. Oke?" Li Yifeng tertawa. Petianyo mengutuk secara mental. Ibu yang baik, tetapi dia tetap berkata, "Tidak perlu, kakak, ada yang harus saya lakukan." Tepat ketika Li Yifeng dan Petianyo bingung, sesepuh yang mengumumkan peringkat berkata, "Petianyo, Anda menerobos lagi selama retret." "Ya, dan menerobos 2 tingkat berturut-turut, dan melompat dari tingkat ketiga alam dewa penerangan ke tingkat ke-6 alam dewa penerangan," kata Li Yifeng sambil merenggangkan pinggangnya, seolah-olah ingin meningkatkan ranahnya sendiri, sesederhana makan dan tidur. Jika ada beberapa harta karun kuno atau ramuan sumper, memang benar bahwa para pejuang dapat dengan cepat menerobos ke alam penerangan. Tetapi ramuan semacam ini sangat langka di wilayah timur.
dan sebagian besar ramuan yang dimiliki para alkemis di wilayah timur dapat dimurnikan. Semuanya berorientasi pada makhluk bawaan, apalagi fondasi Li Yifeng sangat kokoh, dan jelas dia tidak mengandalkan pil, tetapi sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menerobos. Menembus peringkat ketiga berturut-turut, bakat ini memang sangat menakutkan. Ya, karena Anda telah mencapai tingkat ke-6 dari Dewa Penerangan, Anda harus dikeluarkan dari peringkat King Yun. Sekarang saya akan mengumumkan peringkat terakhir dari kompetisi akbar seluruh puncak, kata sesepuh. Menurut aturan Sekte King Yun, ada batas atas untuk persyaratan kekuatan di kompetisi besar semua puncak, dan peringkat King Yun yang terkuat tidak dapat melebihi tingkat ketiga dari alam Dewa Penerangan. Jika Anda melampaui ranah ini, Anda akan secara otomatis dikeluarkan dari daftar dan tidak dihitung. Menurut kekuatan terdaftar Li Yifeng sebelumnya, dia memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi semua puncak. Tetapi begitu dia keluar dari retret, dia melompat langsung dari tingkat ketiga alam Dewa Penerangan ke tingkat ke-6. Jadi alamnya dan basis kultivasinya dapat dibandingkan dengan orang-orang nyata itu. Atau bahkan sesepuh dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, fondasi Li Yifeng kokoh. Tidak seperti banyak orang dan tetua sejati di Sekte King Yun, yang hanya bisa sejauh ini dengan bantuan pil. Setelah mereka tidak dapat menerobos dalam hal kekuatan nyata, dia mungkin tidak terlalu jauh di belakang orang-orang nyata itu. Jadi sama sekali tidak adil untuk mengizinkan Li Yifeng berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak dalam keadaan seperti itu. Tidak, Tetua G, saya lahir sebagai murid Sekte King Yun, dan saya akan mati sebagai murid Sekte King Yun. Mengapa Anda mengeluarkan saya? Saya harus bertarung dalam kompetisi ini. Meskipun saya telah membuat terobosan, daftarnya adalah bukan dalam kompetisi semua puncak. Li Yifeng membantah dengan keras. Penatua G juga sedikit ragu-ragu saat ini. Situasi Li Yifeng cukup istimewa. Dia memang terdaftar sebagai orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi semua puncak. Tetapi dia telah mundur. Di akhir kompetisi besar semua puncak, berjuang. Apa yang ingin dibicarakan? Bukankah ini hanya sebuah kompetisi? Kami ingin melihat, karena Li Yifeng adalah murid dari Sekte King Yun kami, mengapa dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi semua puncak? Saya pikir begitu, satu pertarungan lagi baik-baik saja. Tidak masalah. Pada saat kritis, banyak murid mulai mencemooh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.